Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang berjudul merek atau trade merek. Sebagai pendahuluan, merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karenanya, masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pengertian merek. Pemerekan dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan branding, adalah proses penciptaan atau peninggalan tanda jejak tertentu di benak dan hati konsumen melalui berbagai macam cara dan strategi komunikasi sehingga tercipta makna dan perasaan khusus yang memberikan dampak bagi kehidupan konsumen. Aktivitas pemerekan atau branding merupakan implementasi dari strategi komunikasi merek dan merupakan bagian dari proses pengembangan nilai merek. Merek merupakan frontliner sebuah produk, suatu tampilan awal yang memudahkan konsumen mengenali produk tersebut. Pada prinsipnya, merek merupakan janji penjual atau produsen yang secara kontinu membawa serangkaian kesatuan tampilan atau performance, manfaat, benefit, dan layanan servis kepada pembeli. Dengan demikian, merek lebih dari sekedar logo, nama, simbol, merek dagang, atau sebutan yang melekat pada sebuah produk. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik itu berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Baik itu ada suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jenis-jenis merek. Merek terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama merek dagang. Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Itu misalnya itu merek dalam kemasan makanan atau barang-barang tertentu, misalnya sabun, kemudian deterjen, dan lain sebagainya. Kemudian merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek jasa itu misalnya jasa bengkel, jasa servis komputer, itu pasti memiliki nama atau merek tertentu. Selanjutnya adalah merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang dan jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Hak merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek sendiri bersifat konstitutif, artinya perlindungan akan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Jadi merek ini akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila sudah terdaftar. Apabila merek itu hanya sekedar merek dan belum didaftarkan, maka ketika ada orang yang menggunakan merek itu yang sama, maka tidak akan ada perlindungan hukum oleh negara karena dianggapnya merek itu merek ilegal. Fungsi merek. Merek mempunyai fungsi yang pertama adalah fungsi pembeda, yaitu membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain. Melalui pembeda ini orang akan mengetahui, oh ini itu merek dari perusahaan A, ini merek dari perusahaan B, seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi jaminan reputasi, yaitu selain sebagai tanda adanya suatu produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut. Jadi misalnya merek si A itu tuh punyanya perusahaan ini itu sudah mempunyai reputasi perusahaan yang bagus, maka secara otomatis merek tersebut mempunyai kualitas
tersendiri seperti itu, sehingga konsumen akan percaya. Selanjutnya adalah fungsi promosi, yaitu merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar. Jadi dengan merek, orang itu secara sendirinya akan tahu, oh merek ini itu merek yang bagus, seperti itu. Jadi sekaligus bisa untuk sebagai sarana promosi. Selanjutnya adalah fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen. Dari segi produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Pihak pedagang merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Jadi di sini merek disebut untuk menyebut barang tersebut. Misalnya konsumen mau membeli di toko ya atau pedagang, bisa langsung saya mau membeli deterjen nih yang merek ini, seperti itu untuk membedakan dengan yang lainnya. Jangka waktu merek. Jangka waktu perlindungan hukum merek diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya perlindungan hukum bagi merek, yaitu tahun ke-9. Perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal. Menurut Sudik Nomor Tokusuma memberikan gambaran terhadap pengertian perlindungan hukum, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari undang-undang maupun ratifikasi konvensi internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka beranggapan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya terhadap merek terkenal bersifat preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tidak dapat dipakai oleh orang lain secara salah. Upaya itu berupa penolakan pendaftaran oleh kantor merek. Jadi kalau merek itu sudah digunakan oleh perusahaan tertentu, ya ketika mengajukan merek yang sama kan akan ditolak. Pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas kantor merek. Suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tapi akhirnya didaftar dalam daftar umum merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain karena berbagai hal antara lain mirip atau sama dengan merek lain yang telah didaftar sebelumnya. Jadi perlindungan ini diberikan kepada orang yang berusaha untuk memiripkan mereknya dengan merek orang lain dengan berharap konsumen itu akan menganggap merek itu sama sehingga laku seperti merek yang mirip seperti tersebut. Itu tidak boleh. Pelanggaran hak atas merek. Sebagaimana diketahui bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar. Karena merupakan hak khusus, maka pihak lain tidak dapat merek terdaftar tanpa izin pemiliknya. Orang yang berminat menggunakan merek orang lain harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke kantor merek. Apabila tanpa melakukan perjanjian lisensi tetapi langsung membuat merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain dan digunakan pada barang atau jasa yang sama tanpa pendaftaran merek, hal ini merupakan pelanggaran hak atas merek. Bisa dibilang ini merupakan pembajakan hak merek. Adanya pembajakan hak merek akan menimbulkan kerugian pada pemilik merek terdaftar. Produk yang dijual pembajak dengan merek bajakan akan berpengaruh mengurangi omset pemilik merek terdaftar yang dibajak. Masyarakat yang beli produk tersebut akan mengira bahwa barang atau jasa yang dibeli berasal dari pemilik merek terdaftar. Terlebih lagi jika pembajak menjual produknya dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang kurang baik, tentu akan merugikan pemilik merek yang bersangkutan. Pelanggaran hak atas merek. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dari akibat pembajakan hak merek, pemilik merek yang bersangkutan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Dalam mengajukan tuntutan pembajakan hak merek, seorang pemilik hak merek dapat melihat berbagai instrumen hukum yang ada seperti pasal 1365 Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
Selain itu, pelanggaran merek juga bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pidana, maka pelaku kejahatan tersebut bisa dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Penghapusan dan pembatalan merek. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri dapat dilakukan jika memiliki kesamaan pada pokoknya dan atau keseluruhan dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan, budaya bertetak benda atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Selanjutnya adalah pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur etika tidak baik atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua pembuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Jadi orang yang mereknya sudah terdaftar, apabila ada indikasi orang lain menggunakan merek tersebut sama atau mirip, maka orang bisa mengajukan gugatan. Pengalian hak atas merek dan lisensi merek terdaftar. Pengalian hak pengalian diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Merek, khususnya pasal 41. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, lisensi pengaturan tentang lisensi dinyatakan dalam pasal 42. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 2. Sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis. Jadi unsur dalam merek itu harus jelas, sehingga diharapkan melalui hal tersebut konsumen sudah bisa membedakan kualitas barang dan apa yang dijual dari merek tersebut. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Selanjutnya, tidak memiliki daya pembeda, yaitu tadi mirip dengan orang lain, mirip dengan merek perusahaan lain, itu tidak boleh, tidak ditolak dalam pendaftaran merek. Merupakan nama umum atau lambang milik umum. Demikian tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.